bersiaga di depan Trisakti. Melakukan demo di jalanan, tapi dengan catatan itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, pengumpulan massa apalagi yang diorganisir menimbulkan kerumunan, saya pikir jelas itu pelanggaran hukum dan motifnya sudah pasti bisa dikatakan tidak baik. Kalau sudah pengumpulan massa, saya pikir niatnya memang sudah tidak baik, lebih mencerminkan syahwat politik yang mengorbankan sebagian masyarakat yang melakukan demo itu. Lucu lantaran pemerintah di awal pandemi datang selalu menganggap remeh virus. Hingga akhirnya COVID-19 total telah menyebabkan 61.686 warga negara meninggal dunia per Selasa kemarin, 6 Juli. Beragam denial dilakukan. Denial itu adalah pengingkaran, ya. Mulai dari menyebut virus tidak akan masuk Indonesia karena birokrasi sulit, hingga corona takut panas katulistiwa. Dia memimpin negeri ini layaknya seperti perusahaan. Bisnis kong kali kong di belakang tersebut. Tahun ketiga mulai nampak ketimpangan di sana kawan-kawan. Kriminalisasi ulama dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah di negeri ini. Dia diberikan target memasukkan wisatawan sekian jumlahnya. Coba bayangkan pada era pandemi seperti ini ada target seperti itu, menurut saya tidak masuk akal. Dan sebenarnya Sandiaga Uno juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, ya, bagaimana mungkin, tapi ya tetap ditandatangani yang namanya kontrak kinerja menteri-menteri Jokowi tersebut. Rumah sakit udah penuh, mas, ukuran jelas semuanya, jangan kerumunan, terutama dari kerumunan. Bagaimana kalau coba bikin lagi kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di bawah umum terus melakukan kerumunan? Apa nggak bisa menjadi satu kluster kerumunan? Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit dan maju. Saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur, ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur. Sehingga keadaan sekarang memang secara faktual ya pemerintah gagal, apa yang berhasil. Nah, ini orang-orang ini yang menganggap bahwa rakyat ini nuntutnya berlebih. Ini bahkan tuntutan yang paling standar. Dia tampil sederhana, tapi kemewahan dia itu adalah ketidakmampuan untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Dia tampil sederhana. Poster seruan aksi bertema Jokowi Endgame telah tersebar di media sosial yang rencananya akan digelar hari ini. Personel TNI Polri bersiaga di depan Universitas Trisakti, Jakarta untuk mengantisipasi massa. Pada Sabtu 24 Juli 2021, kendaraan taktis Walter Cannon juga terparkir di sekitar lokasi, tepatnya di putaran bawah flyover depan Universitas Trisakti. Selain itu, anggota TNI Polri sudah bersiaga di lokasi. Terlihat motor trail anggota Brimob juga terparkir di lokasi. Selanjutnya, terlihat ada 5 unit truk polisi terparkir di lokasi. Hingga saat ini masa aksi belum terlihat. Kondisi arus lalu lintas pun terpantau lancar. Diketahui poster seruan aksi bertajuk Jokowi Endgame sebelumnya terus beredar di media sosial. Aksi massa tersebut rencananya dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara. Sementara itu, Polda Metro Jaya memaparkan kondisi COVID-19 di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Masyarakat diminta memahami situasi COVID-19 yang sedang mengganas ini dengan tidak melakukan kerumunan. Lihat
Rumah sakit, kuburan, udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Tapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin, hindari kerumunan. Demikian ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Jumat 23 Juli. Ada demo Jokowi Endgame hari ini. Ini update terbarunya. Sejumlah jalan di Jakarta hari ini ditutup. Hal ini untuk mengantisipasi demo Jokowi Endgame yang rencananya akan digelar hari ini, Sabtu, 24 Juli 2021. Seruan ini sempat beredar di media sosial. Aksi turun ke jalan tersebut rencananya akan digelar di sekitar Istana Negara Jakarta. Masa rencananya melakukan long march dari Gelodok. Tidak jelas siapa pelaksana aksi tersebut. Dari pantauan Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara ditutup dengan baret. Pagar berduri juga tampak disiagakan. Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sebanyak 3.385 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi itu. Mereka terdiri dari personel gabungan kepolisian, TNI, serta Pemda. Itu telah bersiaga sejak pukul 07.00. Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Marsudianto mengatakan, ribuan personel itu dikerahkan di beberapa titik untuk melakukan pengamanan. Dikerahkan di sekitaran Monas, kemudian sampai di sekitar DPR juga. Demikian ujarnya kepada wartawan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta masyarakat tak menggelar demo. Ia khawatir aksi turun ke jalan yang memicu kerumunan berpotensi menyebarkan virus corona. Perlu dipahami, ini sekarang lagi masa pandemi. Kalau ada demo, nanti terjadi kerumunan. Kalau ada kerumunan, ada interaksi, maka terjadi penularan. Demikian kata Riza di Balai Kota Jakarta pada Jumat 23 Juli malam, dikutip dari CNN Indonesia. Riza tak ingin rencana demo yang berniat baik untuk mengoreksi kinerja pemerintah malah menjadi masalah baru di tengah. Politikus Partai Gerindra itu meminta masyarakat mematuhi sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, termasuk pembatasan aktivitas masyarakat selama PPKM level 4. PPKM dibuat oleh pemerintah semata-mata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Demikian ujarnya.